Oke, kita lanjutin aja. Mana ini mana? Screen dulu lah. Oke, kita lanjutin yang apa untuk ngekelas apa doang tanpa apapun. Kita lanjutin dulu yang ini. Apa? Yang kemarin ya. Bentar, kita sampai mana kemarin? Ini apa sih? Kurvatur. Oke, jadi terakhir kita bahas mengenai, udah bisa lihat kan slide-nya ya? Atau ininya? Ya Pak, terakhir kalau nggak salah sampai kayak prinsip ekuivalensi ya, kalau nggak salah. Ya, terakhir prinsip ekuivalensi, terus kita bahas sedikit mengenai deskripsi dari materi dalam bentuk kovarian. Jadi kita bahas mengenai bentuk kovarian dari materi itu dinyatakan dalam tensor energi momentum atau stress energy T mu nu. Ini adalah tensor rank 2. Oke ya. Lalu karena T mu nu secara prinsip sebenarnya ini adalah tensor yang kalau secara nanti kita lihat dari segi definisinya dia pasti bentuknya harusnya simetrik gitu ya. Jadi karena dia simetrik ada 10 komponen yang independen ya. Karena ini 4x4. Nah, kita langsung masuk ke deskripsi fisiknya saja dari tensor energi momentum itu. Dan kaitannya nanti dengan gravitasi seperti apa. Jadi yang penting diingat adalah bahwa isinya itu adalah ada T00 yang menyatakan rapat energi density, kita pakai notasi epsilon. Ada lagi TII atau yang bagian diagonalnya, itu adalah tekanan dalam arah ke I, gitu ya. Atau ekivalennya itu adalah sama saja dengan komponen momentum persatuan luas, ya, atau ya, tekanan itu momentum persatuan luas atau gaya persatuan luas ya. Jadi tekanan dalam arah I itu X, Y, Z. Lalu T0I itu adalah energi atau flux energi dalam arah I. Kalau I0 ini sebenarnya simetrik aja. Itu adalah rapat momentum dalam arah I. Ini berkaitan sebetulnya. Lalu TIJ, nah bagian ruangnya untuk I tidak sama dengan J, bisa dengan J sudah di sini. Itu adalah apa istilahnya adalah tekanan shear. Shear itu apa ya bahasa Indonesia? Shear pressure komponennya apa ya Pak? Kalau belajar apa? Modulus-modulusan tuh ada shear modulus gitu loh. Stress Pak. Ya ada stress, ada shear. Shear itu yang geser Pak. Geser, nah geser yang digeser ke sini ya. Nah, biar geser. Jadi apalah? Ini yang berkaitan ini. Jadi geser. Ya ini pada arah bidangnya kemana? Dengan I dan J gitulah intinya begitu ya. Jadi share ini kan ada dua indeks ya. Jadi ini tekanan gesernya atau komponen I dalam arah J intinya begitu. Jadi komponen I dalam arah ya, kira-kira begitulah. Jadi intinya adalah isinya perlu diingat ini adalah isinya adalah energi, rapat energi, momentum gitu ya. Energi, momentum dan tekanan atau tekanan ya, tekanan, momentum, energi, bahasa lainnya sebenarnya energi dan tekanan dan massa gitu ya. Oke. Nah, kita juga harus menerapkan beberapa kondisi yang disebut dengan energi kondisi untuk T mu nu memenuhi syarat tertentu. Jadi T mu nu itu selain tadi ini apa sih? Ini kemarin memenuhi syarat fisik tertentu, jadi syarat yang lebih. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh momentum
energi tensor energi momentum ya. Ini dengan menggunakan asumsi perilaku dari materi yang biasa kita kenal. Dan saat ini memang kita amati semua bentuk materi itu sifat-sifat seperti ini. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita gunakan adalah syarat energi lemahnya ya, atau kondisi yang kuat ada yang lemah. Jadi ini artinya butuh kecepatan ya untuk sembarang vektor kecepatan u. Like unit vektor ya. Ini artinya adalah setiap orang kalau melihat energi itu harus positif. Jadi semua pengamat melihat apa energi. Ya, jadi konsisten lah. Kita nggak pernah lihat ada energi negatif, tapi karena di sini semuanya relatif, semua pengamat tuh harus melihat dengan cara yang sama. Nah, ini kita bisa buat menjadi syarat yang lebih kuat, lebih strong, seperti biasa lah. Energi yang kuat atau strong. Ini mirip seperti kita tambahkan tambah setengah. Ini mu ya. Untuk sama juga sembarang untuk ini adalah unit vector time lag mu gitu ya. Yang ketiga adalah artinya nih seperti biasa bahwa ini rapat energinya ditambah dengan tekanan diagonalnya, ini kan T mu tekanan diagonalnya, tekanan utamanya di totalnya harus positif. Jadi bukan energi tapi tekanan. Jadi sebenarnya kalau ininya negatif tapi ininya cukup besar, maka masih bisa memenuhi, intinya begitu. Energi nol ya, satu energi nol. Jadi ada kondisi atau syarat energi nol itu adalah kita gunakan null vektor. Dan ini adalah beberapa syarat energi yang sering dipakai, tergantung dari kondisinya ya, atau tergantung dari kasus yang ditinjau dan bagaimana kita ingin memecahkan masalahnya. Nah, jadi koneksi di sini lebih kepada kayak resep berdasarkan apa yang kita amati atau kita lihat dalam pengamatan kita untuk fenomena-fenomena klasik yang biasa kita lihat. Jadi ini bukan menjadi semacam hukum fisika gitu, tapi lebih kepada apa yang kita harapkan harusnya dipenuhi oleh energi atau tensor momentum energi. Nah, kalau yang banyak kita pakai nanti adalah salah satunya yang cukup sederhana, itu adalah fluida sempurna ya, fluida ideal. Nah, untuk fluida ideal, maka kita mengabaikan energi transport energi, nggak ada transport energi ini nggak ada, dan juga viskositas nggak ada ya. Jadi ini dua ini nggak ada, viskositas juga nggak ada. Maka kalau kita tinjau untuk kasus yang flat, ruang waktu yang flat,
kita bisa tuliskan time mu-nya itu bentuknya adalah nah, ini adalah ruang waktu flat, di mana ini adalah Minkowski metrik Minkowski. Ini adalah kecepatan 4 ya, U-nya ini sekarang kecepatan 4. Jadi U itu adalah X mu tau gitu ya. Eta mu adalah metrik Minkowski. Minkowski, lalu P itu adalah tekanan untuk pressure, dan ini langsung kita kaitkan saja dengan materi kita. Jadi ini adalah fluid ideal, dia bisa dinyatakan dengan rapat massanya, karena ini berkaitan energi, berarti adalah rapat massa dikalikan dengan C kuadrat kalau kita gunakan C-nya tidak sama dengan 1. Ini jelas adalah rapat energi. Nah, ini harus memenuhi kekekalan. Jadi karena energi di ruang waktu datar itu seperti kita tahu kekal, maka ini juga harus memenuhi hukum kekekalan. Jadi hukum kekekalan untuk energi momentum diberikan oleh seperti biasa mu sama dengan 0. Pak, izin nanya Pak. Ya. Yang untuk kan yang barusan Bapak tulis kan U-nya di sini for velocity. Sedangkan yang tadi yang di atas itu U-nya itu time lag unit vector itu maksudnya gimana ya? Kok bisa gitu Pak? Yang kalau tadi itu kan cuma kondisi saja, kalau ini kan definisi beda ya. Jadi bisa kita gunakan selama dia time lag, boleh dipakai. Jadi time lag itu berkaitan dengan pengamat yang bisa melihat apa atau yang memenuhi sifat kausalitasnya. Jadi yang kalau yang ini sih, ini kebetulan notasinya kita buat U sama, tapi artinya U itu adalah vektor satuan yang time lag. Artinya time lag ya, berarti U mu-nya adalah sama dengan min 1 gitu ya. Intinya sih begitu kan, unit vektor time lag. Berarti kalau unit itu berarti panjangnya 1, tapi dia time lag, berarti nilainya adalah min 1. Sebenarnya sama juga dengan atau kecepatan ya sebetulnya, karena kecepatan kan min 1 juga ya. Untuk 1 kita. Meter kita kecepatan itu berarti min 1 kan ya, sama. Cuma ada C-nya kan, kalau kecepatan ada C-nya. Sebenarnya C-nya nggak penting juga sih. Ada C kuadrat, minus C kuadrat ya. Karena ini kan lebih bisa sama dengan 0. Jadi kalau ini sembarang unit vektor yang time lag memenuhi sifat ini. Kalau yang di bawah tadi lebih kepada definisi dari materi fluida ideal yang kita gunakan. Kebetulan pakai notasinya juga U untuk vektor kecepatan 4, terus sebagai unu itu. Jadi sebenarnya dari segi konsep berbeda. Maksudnya kalau misalnya yang tadi U-nya unit vektor, tapi salah satu unit vektor yang bisa digunakan itu for velocity maksudnya gitu Pak. Boleh for velocity. Artinya dia memenuhi itu untuk sembarang unit vektor yang sifat time lag, dia harus selalu positif. Tidak harus dikaitkan dengan kecepatan. Pak, kemudian saya mau nanya juga Pak, untuk yang null vektor itu dicarinya dari mana ya Pak? Kalau misalnya untuk vektor 4 gitu. Maksudnya? Kan yang syarat 3 itu kan ada null energy. Nah di situ kan ada pakai ke mu sama kanu itu, dengan ke mu itu null vektor. Nah itu maksudnya kalau misalnya dalam ruang 4 gitu gimana carinya gitu ya Pak, untuk null vektor? Null vektor itu ya sembarang vektor yang berkaitan dengan gerak cahaya sebetulnya sih. Jadi sebenarnya kecepatannya ini
ini sebenarnya lebih strict dibanding atau lebih umum ya. Berbeda aja dengan, berarti berbeda bukan strict aja, berbeda ya, karena kalau null vektor berarti kamiu-kamiunya kan sama dengan 0 ya. Jadi kalau mencari K-nya itu sebenarnya sembarang K sih. Kalau disebut dengan mencarinya artinya kita bisa cari sembarang vektor 0, T-nya harus memenuhi seperti itu. Intinya sih seperti itu. Kalau aplikasinya, bisa lihat nih, kita cari aja. No energy condition ya. Quantum no energy condition. Jadi kan masukkan delta L-nya adalah 0,33. Panjang awalnya 10, alfanya adalah 11. Sebentar, lihatnya di sini coba. Lihat saja. Ya. Ini motivasinya. Naik ke atas 0,33 kali itu pangkat 5. Jadi kalau B naik ke atas jadi positif ya. Jadi di sini Beberapa masalah di sini. Resistance on eigenvalues and resistance to meta tensor almost but less imposed event-wise at the level of tangent space. No hope for ruling out additional global features such as closed time-like curves. Ya mungkin kalau mau cari tahu penurunannya dari mana harus cek paper-paper belakangannya. Beberapa alternatif. Oh ini yang tadi kita bahas ketiga nih, ada lagi yang lainnya. Yang strong tadi, yang belum kita sudah tambahkan tadi ada dominan untuk condition ya. Ini basisnya apa nih? On average along the flow lines of the vector field, so otherwise customer effect leads to exceptions correspond to specific quantity. Ya, jadi kita harus cari kasus-kasusnya yang menggunakan itu sih. Karena ini beda-beda sih. Ini sebagai contoh katanya biasanya yang kita hitung ini tidak tapi yang dihitungnya adalah lebih kepada rata-rata atau dia memiliki versi rata-rata bukan. Jadi ini versi yang untuk setiap keadaan, setiap event. Ada juga versi rata-ratanya. Kalau versi rata-ratanya ya kita rata-rata terhadap satu lintasan tertentu gitu ya. Nah, lintasannya didefinisikan oleh medan vektor tertentu. Lalu masalahnya apa? Kapan dilanggarnya? Efek Casimir bisa menyebabkan pelanggarannya. Lalu lagi
Ya, kalau yang di sini dianggapnya sebagai, kalau ini kan menganggap, kalau ini kan tafsirannya adalah bukan ini, total mass energy, oke, yang diukur oleh pengamat. Kalau yang ini berkaitan dengan limiting phase, artinya kalau kita mendekati dengan bukan time lag tapi mendekati nol gitu ya, mendekati garis nolnya, maka ini semacam kondisi limitnya dia gitu. Ini yang ketiga, jadi ya mungkin kalau mau lebih detail harus cari paper-paper aslinya. Ini salah satunya di sini, Framework of Energy Condition. Bisa kita pakai, mungkin jarang dipakai juga kadang-kadang karena kita udah biasa langsung pakai aja yang kalau tidak mempertanyakan fundamentalnya, bisa kita pakai. Yang paling sering adalah fluida sempurna yang memenuhi ini, memenuhi cepat-cepatnya ya. Nah ini kalau misalkan null energy condition, dia ya di sini ini raw kayak tadi sama ya. P kita tadi lupasnya apa sih? H itu adalah eta mu. Untuk yang flat ya. Ini kalau ini sih untuk yang bukan flat ya ini. Ini kan ada ekspansinya. Jadi, ada rho tambah P. Kalau weak energy condition itu adalah rho-nya bisa pada 0. Dominan strong energy condition. Jadi sebetulnya yang strong dengan yang ini agak mirip ya, berarti strong dengan yang nol itu agak mirip ya. Kalau strong itu juga sama, ujung-ujungnya nanti dia akan memberikan mana tadi yang nol ya. Nol itu adalah P tambah rho positif, P tambah rho positif. Cuma untuk yang strong ada tambahan P tambah 3 rho. Rho tambah 3P, karena P itu tekanannya kalau kita anggap dia sama di segala arah, isotropik, maka ini 3P aja kan. Nah, pada faktanya kalau kita memiliki ininya sama semua, PPP, berarti ya 3P. Ya mungkin itu dulu, mungkin kalau motivasinya apa dan seterusnya harus cari paper-paper yang terkait dengan pembahasan masing-masing kondisi tersebut soalnya. Itu cuma kondisi aja sih, ada kalau disebut pokoknya dia memenuhi syarat untuk setiap kamyu yang adalah null vektor harus nilai sama dengan 0. Jadi yang jadi syarat itu digunakan untuk menentukan apakah T mu-nya memenuhi syarat itu apa enggak. Kalau K-mu-nya atau U-mu-nya sih bebas selama dia misalkan time lag vector yang unit, time lag vector atau null vector. Jadi dia berlaku untuk sembarang time mu K-mu. Berlaku untuk yang sembarang U maupun K di sini. Nah, ini sama ini ternyata mirip ya, kalau di breakdown ini sama ini ternyata mirip-mirip. Oke, gitu dulu. Atau ada yang mau ditanya lagi? Ya. Ini bahas yang free dalamnya, ini saya terpikir untuk Navier-Stokes kira-kira ada dalam bentuk energi momentum tensor nggak? Navier-Stokes ada kayaknya ya bentuknya.
energi momentum tensor untuk Navier-Stokes. Navier-Stokes memang pakai energi momentum tensor kan ya, karena dia kan dalam bentuk tensor. Ada yang masih ingat nggak bentuknya? Yang mau pikirkan apa? Bentuk yang mirip untuk yang flat spacetime gitu. Cari aja, saya juga nggak hafal. Apa? Oke. Energi, momentum, tensor, fluida, Navier-Stokes. Intinya sih sama. Kalau lambat, nah, tiba-tiba jadi lambat internetnya. Intinya sih sama dari situ juga penurunannya. Setahu saya sih dari itu apa dasarnya gitu ya. Dasarnya juga dari situ. Cuma kausal ini dari yang gampang ya. Ada kayak nggak ada. Coba bentuk tensornya nih ini. Nggak ada nih tensor 3 semua soalnya. Ya paling ya begini ini ya apa yang isotropik. Nah, harusnya bisa diperoleh dengan cara yang serupa. Nah, itu apa lagi? Karena intinya kan fluida ideal ya. Nah, cuma kan ini kan tensornya tensor yang 2, 4 apa dalam ruang waktu. Kalau dikaitkan dengan itu mungkin ada juga. Ada nggak di sini? Ini graviti, kosmologi, misalnya. Harusnya menurut saya sih bisa ya, tapi tergantung jenis fluidanya seperti apa, perilaku seperti apa. Kalau yang di sini kan memang, kalau yang ini memang fluida yang sangat sederhana sekali, artinya ya fluida ideal betul-betul simple, cuma ada fluida yang isotropik, momentum tekanannya sama ke semua arah dan seterusnya. Jadi kalau apakah menggambarkan fluida yang biasa, ya harusnya ya sama menggambarkan fluida yang biasa. Cuma perumusannya kalau dalam tensor 4 gitu seperti apa ya harusnya akan sama seperti ini. Nah, coba dieksplorasi aja, tapi menurut saya sih sama aja. Walaupun biasa di Navier-Stokes lebih kompleks ya. Ya, 0,8 cm. Kalau kamu ekstra, ini tuh betul. Nanti kalau kita masuk ke ruang lengkung aja yang curve gitu ya. Ini dengan mudahnya kita kita ambil dengan cara yang sesederhana mungkin ya, berarti ini kita ganti saja semuanya dengan apa? Deu gitu ya. Tadinya ini adalah metrik Minkowski, sekarang metrik di ruang lengkung kita. Lalu hukum yang perluasan di sini kita bisa perluas, ini menjadi apa? Turunan kovarian. Turunan kovarian dari T-mu harus sama dengan 0. Jadi ini perbedaan antara yang flat dengan yang curve spacetime.
adalah dalam menggantikan eta dengan G mu nu, sehingga do mu menjadi turunan kovarian segitiga mu seperti ini. Nah, ini juga menggambarkan perbedaan sebenarnya, tapi ini menggambarkan perbedaan bentuk ini adalah menggambarkan perbedaan dari gravitasi Newton dan gravitasi Einstein. Jadi kalau kita lihat di dalam gravitasi Newton, yang mempengaruhi gravitasi itu hanya massa saja, sumber massa itu mempengaruhi gravitasi, tetapi di dalam teori gravitasi Einstein, medan gravitasi atau gravitasi itu dipengaruhi oleh semua komponen dari tensor momentum energinya atau stress energinya, sehingga sumber dari gravitasi, jadi medan gravitasi itu sumbernya adalah dihasilkan oleh massa, apalagi energi, dan tekanan. Mungkin kalau massa dan energi ini lebih mudah dibayangkan ya. Jadi kita tahu massa energi dari E sama dengan M, persamaan Einstein yang terkenal. Kita bisa bisa katakan oke lah, massa, energi, massa mempengaruhi gravitasi. Tapi kalau tekanan ini secara klasik kita belum punya gambaran bagaimana tekanan akan menghasilkan gravitasi. Ya. Nah, ini mungkin yang teman-teman di astronomi bisa lebih menjelaskan lebih lanjut bagaimana peran tekanan ini, terutama ketika bicara mengenai perbintangan atau bintang itu tentunya dari reaksi yang terjadi dan seterusnya ada tekanan yang melawan gaya gravitasi gitu ya. Tetapi ketika tekanannya begitu kuat, maka suatu saat juga tekanan itu kan menghasilkan gravitasi juga yang akan membuat bintangnya jadi ikut kolaps gitu ya. Jadi itu yang akan mengakibatkan munculnya juga black hole dan seterusnya. Itu perannya bukan hanya dari segi massa energi tapi juga dari tekanannya dari bintang-bintang tersebut. Nah, gaya yang menghasilkan perlawanan terhadap medan gravitasi itu sebetulnya di bintang itu bukan tekanannya sendiri, tapi gradien dari tekanannya sebetulnya, di gradien dari tekanannya. Nah, sedangkan gravitasi itu sendiri dia terkopol atau disebabkan oleh besarnya tekanan itu sendiri, jadi besar tekanan, bukan hanya gradien. Jadi dalam teori relativitas umum kita dapat memiliki gaya yang berkaitan dengan tekanan walaupun tidak ada gradien dari tekanannya. Jadi selama ada tekanan walaupun tidak ada gradien dari tekanan yang biasanya melawan dari gaya gravitasinya, tapi kita bisa memiliki gaya gravitasi atau medan gravitasi yang berkaitan dengan tekanannya itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita amati alam semesta ini, efek-efek gravitasi itu bisa dikaitkan dengan, atau dari efek gravitasi kita bisa bisa mengamati atau bisa mendeduksi, mencari tahu tekanan dari alam semesta ini. Jadi tekanan itu bisa dilihat dari efek gravitasi yang dihasilkannya, dia begitulah. Nah, ini nanti kita akan cerita mengenai energi vakum ya. Dalam kosmologi itu juga berkaitan dengan tekanan di sini kan, walaupun ada tekanan negatif dan tekanan negatif dan seterusnya, tapi intinya pressure gitu ya. Kira-kira itu. Masalah lain adalah perbedaan dengan klasik itu di bentuk ininya. Jadi ini kan untuk yang flat tadi ya. Sudah ada yang curve. Nah, ini kalau dalam bentuk formal matematisnya kurang lebih sama bentuknya kan, cuma kita ganti do menjadi delta ya.
turunan parsial biasa berubah jadi turunan kovarian, tetapi makna fisiknya itu sama sekali berbeda. Ya. Nah, kalau ini kita tahu ini adalah hukum kekekalan dari energi dan momentum di dalam ruang flat, ya. Di momentum 4 itu kekal. Kalau relativitas khusus kan jadi momentum 4 aja kan ya. Energi dan momentum. Nah, kalau di dalam ruang lengkung, syarat ini apa namanya? Turunan kovarian dari T- sama dengan 0 itu tidak menjamin atau tidak merupakan kondisi kekekalan energi. Bukan hukum kekekalan. Ya. Karena apa? Karena di sini kita hanya memasukkan segala sesuatu yang berkaitan dengan energi, momentum, tekanan. Sedangkan energi gravitasi sendiri tidak masuk ke sini. Tidak ada atau tidak masuk ke T- kan ya. Jadi energi gravitasi sendiri tidak masuk ke T-. Jadi di dalam relativitas umum tidak ada konsep mengenai energi lokal atau kekekalan energi atau kekekalan energi dalam momentum lokal yang bisa didefinisikan dengan konsisten. Karena kita tahu juga dari prinsip ekuivalensi bahwa gravitasi itu kita bisa dalam tanda kutip kita bisa buang gitu, bisa ditransformasikan sedemikian rupa ke suatu kerangka sehingga pada kerangka tersebut gravitasinya hilang ya, jadi secara lokal ya. Jadi ini konsep secara lokal. Nah, tentunya kita juga mau ingin mendefinisikan, bisa kita definisikan terhadap secara aproksimasi terhadap suatu volume yang tertentu misalkan ya. Karena ketika kita bicara suatu volume tertentu yang tidak bersifat lokal, tentunya kita bisa mendapatkan definisi gravitasi pada volume tersebut. Karena kita nggak bisa membuang gravitasi di seluruh daerah yang tertentu tersebut, yang ukurannya berhingga tersebut. Nah, kita bisa melihat hal ini juga secara lebih fundamental dengan cara jadi kalau di dalam teori medan biasanya kita tahu bahwa hukum kekekalan itu kan muncul dari simetri ya. Simetri. Ini apa? Teorema Noether ya. Atau teorema apa sih? Teorema ya. Noether. Ini dapatnya hukum kekekalan ya, kayak di mekanika lah, kekekalan. Nah, kita bicara mengenai simetri. Ketika kita bicara mengenai hukum kekekalan energi dan momentum, maka simetrinya adalah simetri homogenitas dan isotropi. Artinya homogenitas lebih tepatnya, mungkin isotropinya nanti yaitu kekekalan momentum sudut. Jadi momentum yang linear itu adalah bahwa persamaan kita hukum fisika itu invarian terhadap translasi dalam ruang. Energi adalah invarian terhadap translasi dalam waktu. Jadi karena itu berlaku secara umum, maka hukum kekekalan momentum dan energi itu selalu berlaku secara umum untuk teori yang bukan general relativity. Nah, tapi kalau masalahnya di general relativity itu simetri ini kan berkaitan dengan ruang waktu tadi ya. Simetri apa sih simetri ruang waktu ya? Nah, simetri ruang waktu ini kan kita asumsikan ruang waktu adalah sebagai background, ada ruang waktu, ada background itu, terus kita melakukan percobaan, kita hidup di sini gitu ya. Jadi kita tahu ini adalah simetri kita. Nah, kalau di dalam GR atau relativitas umum, ruang waktu itu bukan sesuatu yang diberikan, tapi adalah merupakan suatu solusi. Suatu solusi dari persamaan Einstein misalkan ya, jadi suatu solusi. Nah, karena dia adalah solusi dari suatu
bukan suatu background atau panggung di mana kita bermain di sini, maka kita tidak bisa menjamin adanya simetri lokal yang akan berlaku untuk semua ruang waktu yang merupakan solusi dari general relativity tersebut. Ya. Jadi kalau kita tinjau secara lokal, ini tidak akan bisa didefinisikan secara konsisten, ya, karena ruang waktu tersebut bukan di dalam DR, dalam DR itu ya, ruang waktu adalah solusi. Bukan background ya, bukan background yang disepakati semua ya, yang ada background dia semua sepakat. Ya, maksudnya begitulah. Jadi kita tidak memiliki definisi kekekalan energi yang bersifat lokal di sini. Ya paling the best yang kita bisa lakukan ya dengan aproksimasi tadi. Secara aproksimasi dia kekal kalau di rata-rata terhadap area ruang waktu yang cukup besar gitu, maka kita bisa asumsikan dia kekal. Tapi kalau secara lokal seperti yang biasa kita miliki di dalam teori non-GR, itu di sini tidak ada. Tidak bisa kita rumuskan secara konsisten nantinya. Kalau mau ke B, ya karena solusinya berbeda-beda tergantung syarat batas dan seterusnya kan jadi tidak berlaku umum. ya, Jadi paling itu adalah perbedaan dari kondisi energi di dalam kasus non-GR dengan yang GR. Nah, mungkin kita lanjut aja ke ini mungkin sudah pernah kita bahas tapi kita ulangi sedikit aja mengenai parallel transport aja ya, turunan kovarian dan parallel transport, turunan dan parallel transport. Bahasa Inggris aja ya, susah. Tulis semuanya diketahui ya. Tapi juga ya, Bu ya. Oke, yuk, coba. Jadi turunan kovarian tadi kita udah pakai juga atau kita turunkan sebelumnya, itu berkaitan dengan bisa diinterpretasikan secara geometris bagaimana kita membandingkan dua vektor pada dua titik yang berbeda ya. Jadi kalau ini adalah ruang waktu kita, maka kita memiliki satu vektor di sini, di titik sini juga kita memiliki tangent space yang berbeda dengan vektor yang berbeda gitu ya. Nah, bagaimana kita membandingkan kedua vektor tersebut pada tangent space yang berbeda. Ya. Nah, karena di dalam konsep turunan itu kan kita membandingkan dua buah vektor. Ya. Kalau di dalam ruang flat tentunya nggak masalah, ada vektor di sini kita ruang tangannya itu adalah sama dengan ruang itu sendiri kan ya, sama persis dengan ruangnya itu sendiri. Sedangkan di dalam ruang lengkung tangent space di sini beda dengan tangent space di titik yang berbeda gitu ya. Nah, kita memiliki tangent space yang didefinisikan oleh titik-titik dari manifoldnya yang berbeda. Oke, jadi bagaimana sih membandingkan hal tersebut? Nah, itu adalah yang jadi isu munculnya Christoffel symbol atau koneksi atau affine connection yang kita definisikan sebelumnya. Oke ya, salah satu cara untuk mendefinisikannya adalah kita buat ada 3 syarat, misalkan bahwa karena turunan dia memiliki 3 syarat ya. Aturan yang biasa adalah memenuhi aturan Leibniz ya. Ya kalau turunan misalkan biasa kan turunan Leibniz itu AB adalah bilangan DA B tambah ADB, jadi adalah aturan Leibniz ya. Biasa. Lalu kalau yang keduanya adalah turunannya harus transformasi sebagai tensor ya. Ini sudah kita bahas juga sebelumnya. Turunannya juga adalah tensor.
Yang ketiga, turunan ini menyatakan mewakili atau menyatakan perubahan tensor, bukan komponennya, bukan hanya komponennya. Ya, artinya kalau kita punya vektor P, vektor aja berarti kan P itu adalah V mu gitu ya. Nah, ketika kita memindahkan satu vektor ke vektor yang lain, maka yang berubah itu kan ini totalitasnya semua. Jadi kita akan menyatakan perubahan ini sebagai perubahan dari V semuanya, bukan hanya komponen yang depannya ini saja gitu ya. Karena kita tahu basisnya ini pun juga ikut berubah. Poinnya adalah begitu. Kalau di sini kan basis mungkin kalau di ruang flat nggak berubah gitu ya. Atau kalau berubah pun kan dalam artian ya masih bisa diwakili oleh, bisa ditransformasikan ke basis semulanya dengan mudah gitu ya, seperti koordinat polar memang dia berubah dengan posisi dan seterusnya. Tetapi kalau kita bisa transformasikan ke bentuk IJ yang selalu sama di mana-mana, intinya begitu. Jadi adalah 3 syarat yang nanti kita akan tunjukkan lagi mendapatkan hasil seperti yang kita telah peroleh sebelumnya. Jadi kita mesti ingat turunan turunan berarah ya. Di kalkulus ada namanya turunan berarah. Nah, berarti turunan berarah itu adalah notasinya gitu ya, misalkan dari suatu fungsi f gitu ya, r gitu ya. Ini dengan apa ya? Nah, ini turunan berarah berarti arahnya adalah laut. Nah, ini kita perluas saja. Kita perluas saja atau kita gunakan ide dari sini lah, mungkin yang diperluas. Dari sini maka kita biar gampang lihatnya aja, kita definisikan turunan yang mirip seperti di atas ini ya. Berarti dengan notasi kita pakai notasinya itu adalah nu. Ini sebenarnya nu-nya bebas apa saja, tapi nanti kita lihat hasilnya sama seperti yang kita definisikan sebelumnya. Turunan berarah itu kan adalah turunan dikalikan dengan turunan, misalkan kita ingin mencari turunan dari suatu vektor V mu mu gitu ya. Ini adalah turunan terhadap vektor V mu. Lalu dalam arah U. Berarti U-nya kita kontraksikan dengan turunannya di sini kan, seperti yang kasus biasa. Pakai dot produk misalkan ini kan berarti kan F. Ini nggak ada ini. Supaya kebayang aja nih, mirip-mirip seperti ini lah. Berarti ini kan kalau ini F dot mu, nah kayak gini lah. Jadi dotnya itu kan berarti ini, terus dotnya itu adalah nu gitu lah. Nah, ini definisi atau notasi kita. Ini adalah karena ini adalah F-nya itu sendiri adalah suatu vektor yang punya basis, berarti V mu gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, kita definisikan ini seperti biasa, turunan itu adalah limit, misalkan delta lambda berarti V kurangi V lambda ya, bagi dengan apa nih? Nah, yang jadi masalah kalau kita ada bekerja di ruang lengkung, bagaimana kita mendapatkan V di tempat yang lambda tambah delta lambda di sini? Ya. Jadi, bagaimana sih misalkan ini adalah lambda, ini agak terlalu besar, tapi misalnya adalah lambda, di sini kita dalam arti tertentu nih, lambda tambah delta lambda. Mungkin agak exaggerated gitu, tetapi poinnya adalah kedua titik tersebut terletak pada tangent space yang berbeda kan. Oleh karena itu kita definisikan apa yang disebut dengan parallel transport. Jadi vektornya kita parallel transportkan, kita kasih notasi paralel seperti ini yang menunjukkan bahwa V di sini kita parallel transportkan ke posisi yang baru, apapun juga parallel transport itu. Ya. Oke. Nah, U di sini kita definisikan berkaitan dengan
atau umumnya itu adalah dalam arah dari lambdanya ini kan, berarti tangen vektor dari kurva lambda di sini. Jadi kita definisikan aja berarti dx mu d lambda. Sehingga mu-nya ini bisa didefinisikan juga di daerah yang dekat sini ya. Intinya kita bisa definisikan satu basis bebas seperti apa. Nah, jadi intinya adalah kita sekarang mau mencari definisi atau menurunkan ini. Nah, kalau kita bandingkan apa yang kita peroleh di sini, atau mungkin cerita mengenai ini dulu aja. Jadi kalau kita memiliki permukaan S2 gitu ya, terus kita membuat lintasan tertutup, ini konsep mengenai parallel transportnya. Lintasan tertutup, lalu kita transportasikan vektor yang awalnya bisa ke sana. Ini artinya parallel transport adalah berarti dengan mempertahankan vektor itu paralel terhadap dirinya. Kalau kita ambil langkah-langkah kecil seperti ini, kita paralel terus, gitu berarti sampai ke sini. Oke. Nah, ini adalah ke sana ya gerakannya. Sehingga kalau kita pada titik ini kita paralel transportkan lagi, maka dia akan kembali. Ya, pada setiap tahapan dia tetap tegak lurus dengan dirinya secara infinitesimal ya. Kalau di sini dia akan tetap tegak lurus gitu ya. Jadi kalau kita ambil lintasannya dia bergerak dari A, B, C, awalnya dari sini ke sana. Mulainya dari sini gitu ya. Ke atas balik lagi. Maka kita lihat ketika kembali lagi maka ini tidak akan sama gitu ya. Ya, ini menunjukkan adanya kelengkungan untuk kurvatur. Demikian juga kalau kita mengambil dengan cara pandang lain, artinya dalam lintasan tertutup atau dua lintasan yang berbeda, hasilnya pasti berbeda. Intinya juga begitu. Sama juga biasanya kita bisa nanti akan menggunakan konsep dua lintasan yang berbeda. Jadi kita vektornya misalkan kita bawa dari A ke B lewat lintasan yang ini atau lewat lintasan yang ini, maka kita dapatkan hasilnya kalau misalkan awalnya A-nya di sini gitu ya, maka ini akan dapatnya ke sana, sedangkan yang di sini akan dapatnya adalah sana, sehingga tidak akan sama hasilnya. Intinya begitulah. Jadi artinya parallel transport itu bergantung kepada lintasan. Jadi artinya dia tidak unik dan terutama di ruang lengkung ya tentu tidak unik dan perlu didefinisikan bagaimana parallel transportkan sesuatu. Ya. Nah, perbedaan ini menunjukkan kelengkungan ya, jadi atau kurvatur nanti dari manifoldnya. Jadi perubahan ini kalau di dalam kasus dua dimensi seperti ini nanti berkaitan dengan kurvatur Gauss kalau yang dua dimensi. Nah, kalau di dalam 4 dimensi dia akan berkaitan dengan kurvatur yang dikaitkan dengan Riemann tensor. Jadi, namanya Riemann tensor atau Gauss kurvatur ya, yang kita telah bahas atau singgung secara singkat sebelumnya. Jadi itu adalah poinnya. Nah, kalau kita tulis langsung saja, misalkan ini adalah vektor,
kan ini hasil adalah D lambda. Kedua salah sama-sama dipanaskan dan akhirnya memiliki panjang yang sama. Berarti LC dari salah A sama dengan LC dari satu. Jadi LC-nya kita tahu. Mu dia tambah mu. L0-nya, L0 dari salah B berapa? Tapi Ya. 100. Ya kan? Delta T-nya sama. Lalu kita gunakan aturan saja. Berarti ini dapatnya adalah aduh. Dibalik aja tadi. Siapa ini? Berarti ini lambda ya. Berarti alfa dari B adalah alfa gimana cara nulisnya? Dx nu d lambda d ini fungsi dari ruang waktu kan, berarti ini adalah d x nu mu tambah ya apa lagi ini sama juga kayak tadi, berarti dx nu d lambda ya. Nah, ini kita bisa tulis ulang nih kan, kita ada tahu ini adalah sama dengan nu. Ini juga nu ya, betul ya? Nu. Berarti ini bisa ditulis sebagai apa ya, Pak? Ini kita tulis sebagai do nu mu tambah ini keluarin, berarti ini adalah V. Ini kita tulis sesuatu yang jelas, kita ingin mau tuliskan ini sebagai nu mu, intinya begitu ya. Mu berarti ini kalau masih ingat sebenarnya kita bisa tuliskan sebagai Christoffel simbol kali kan, suatu mu lagi ya. Jadi sebetulnya yang bentuk ininya yang kita tuliskan ulang, tapi saya tulis langsung nggak seperti ini. Berarti ini kalau ada suatu simbol baru yang kita buat sedemikian rupa sehingga hasilnya sama seperti di atas. Intinya begitulah. Jadi ini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini dengan asumsikan bahwa seperti sebelumnya bahwa do mu x nu itu adalah sesuatu ini notasinya supaya saya gampang nih alfa atau sigma gitu ya. Alfa ya tadi. Alfa ini bingung mana? Ambil aja nih sig beta. Beta berarti ini adalah beta. Ingat ya, mu-nya yang mana, rho-nya mana, saya lupa. Mu ini ya, nu-nya gitu ya, atau kebalik. Nanti kita bisa ambil simetrik, tapi notasinya kalau nggak salah mu nu gitu ya, atau nu mu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan ulang jadi seperti ini kan ya. Jadi kalau mau ya ini diganti jadi alfa dulu supaya sama seperti ini. Jadi kayak alfa. Kalau mau dibuat persis kayak gitu ya diganti alfa. Jadi ini kan indeks dummy saja. Tinggal tarik alfa T delta L 10,25 per M0-nya 100. Nah sama kan ya, persis tinggal berarti ya berarti betul ya yang di depan dan di belakang. Nah, kita gunakan definisi ini, maka kita dapatkan hasil yang seperti ini ya. Ya, kita udah tahu nih bahwa disebutnya adalah koneksi affin. Untuk koneksi, dan koneksi affin itu menggambarkan apa?
menggambarkan hubungan atau koneksi, disebut koneksi karena dia bukan koneksi antara antar ruang tangan ya. Pada titik-titik yang berbeda. Manifoldnya. Jadi itu adalah disebut koneksi affin atau seringkali juga disebut dengan simbol Christoffel. Jadi kita akan gunakan istilah yang sama. Sebelumnya kita gunakan simbol Christoffel ya, tapi tergantung tafsiran fisiknya. Sekarang kita sebenarnya sebutnya itu koneksi affin karena dia merupakan koneksi antara ruang tangan pada titik yang berbeda, tetapi kita lihat sebenarnya bentuknya sama persis dengan Christoffel simbol yang kita definisikan sebelumnya. Jadi ini caklan adalah Christoffel simbol yang kita udah definisikan sebelumnya. Ekivalen dengan simbol Christoffel ya. Pak, Ya. mau nanya Pak. Ya. Kalau terakhir saya ada baca buku gitu kan Pak. Turunan mu terhadap x nu itu selain ada keluar Christoffel simbol, dia ada keluar satu parameter lagi Pak, kayak ada keluar k mu nu gitu. Cuman itu parameter apa ya Pak? Gimana hubungannya k mu nu-nya? Jadi dia dapatnya do mu per do x nu itu sama dengan Christoffel simbol itu Christoffel simbol dikalikan dengan vektor basis ditambah dengan k mu nu tambah ditambah dengan k mu nu kali n. Dengan n itu dia apa sih namanya, itu vektor normal katanya. K mu nu-nya apa? Oh, itu kalau bicara dalam konteks ADM, itu formulasi ADM ya? Saya kurang tahu, tapi yang pasti katanya kalau memang apa sih namanya, kalau dengan terhadap koordinat gitu. Cuman kan yang di sini kajian apa yang dilihat itu turunan derivat, turunan kovarian, jadinya yang itu dihilangkan. Tapi maksudnya kenapa putus-putus kamu? Kalau ini kan kita asumsikan bahwa turunannya itu bisa dinyatakan juga masih di dalam ruang yang sama pada titik itu, berarti kan kita bisa nyatakan bahwa turunannya itu di ruang vektor yang sama itu dinyatakan dengan basis yang sama. Intinya kan begitu aja kan sebetulnya. Kalau ini kan cuma pernyataan bahwa di sini turunan ini mesti vektor di ruang itu juga, di ruang tangan yang itu gitu ya, yang sama gitu ya. Tapi arahnya berbeda, sehingga kita nyatakan kombinasinya dengan Christoffel simbol di sini. Jadi Christoffel simbol itu sebetulnya juga adalah koneksi atau affin connection yang dinyatakan dalam basis koordinat basis gitu ya, atau basis koordinat dari basisnya. Intinya begitu. Nah, kalau yang tadi ada tambahan k mu nu dan seterusnya itu biasanya itu berkaitan dengan formulasi ADM ya, formulasi ADM yang berkaitan dengan bagaimana kita mengembed suatu permukaan atau suatu ruang di dalam ruang yang lebih besar gitu ya. Jadi ada kurvatur internal, ada kurvatur eksternal gitu ya. Itu ceritanya mungkin agak berbeda lagi, tapi ada permasalahan seperti itu. Kalau sekarang ini kan kita tidak melihat kurvatur eksternalnya, kita hanya melihat cuma internal kurvatur, jadi kita tidak memandang ruang kita, misalnya kalau kita memandang dari permukaan bola itu, lalu kita memandangnya itu ada ruang 3 dimensi di luar itu, kita tidak perlu melakukan hal itu. Jadi misalnya kalau kita meninjau permukaan 2 dimensi S2, kita menganggap itu sebagai suatu permukaan yang independen dan kita tidak perlu membayangkan itu sebagai sesuatu yang kita masukkan ke dalam 3 dimensi. Mungkin kalau di kepala kita ya terpaksa kita bayangkan itu, tapi dalam perumusannya kita nggak butuh ruang 3 dimensinya. Semua koordinat kita adalah koordinat yang ada di dalam
S2 itu kan, intinya begitulah. Ya. Semua yang ada di S2 itu dan ruang-ruang tangannya. Nah, kalau yang tadi itu kemungkinan ya saya nggak tahu persisnya, itu formulasi gravitasi dengan formulasi ADM itu coba cari tahu lagi aja ya. Nah, itu kita memandang ruang itu sebagai ada ruang intrinsik, ada ruang ekstrinsik gitu ya. Jadi kalau kita memandang evolusi misalkan dari suatu permukaan hyperspace itu, maka hyperspace itu kita pandang ada di dalam ruang 4 dimensinya gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi tapi intinya ada yang intrinsik dari permukaannya itu, ada yang di luarnya dia gitu ya. Jadi kalau evolusi dari suatu keadaan itu kan dari permukaan begini kan ya. Nah, ini kan misalkan berevolusi ke sana kan, berarti kan ya. Nah, ini misalnya waktunya ke sana, berarti kan ini kan ada satu permukaan dan ada ruang yang di luar permukaan ini, intinya begitu. Jadi bagaimana dia melengkung itu bergantung kepada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Mungkin seperti itu, saya menanggap persis. Sebagai contoh, kalau silinder ini kan sebetulnya ini silinder itu flat atau melengkung? Ya, flat Pak. Permukaan silinder itu kan flat ya, tapi kan dia kurvatur ekstrinsiknya itu kan ada kan? Karena kan beda. Ini kita sebut flat, dari sisi internal kita flat. Jadi kalau flat artinya apa? Nggak ada bedanya ini dengan ini kan? Apa bedanya secara intrinsik? Nggak ada kan? Orang yang akan hidup di sini dan sini dari sisi intrinsiknya sama saja gitu ya flat. Tetapi bagaimana dia dimasukkan ke dalam suatu ruang di luarnya dia, tentunya ada perbedaan kan? Dengan vektor normal ini akan berubah gitu ya. Nah, perubahan vektor normal itu dimasukkan dengan formulasi itu. Jadi mungkin E-nya itu kalau nggak salah yang ada di dalam sini gitu ya. Terus sepertinya seperti itu, tapi coba kamu cari tahu lagi aja ya. Tapi intinya kira-kira seperti itu bayangan saya sih. Baik Pak. Yang 1,0072 meter itu apa? Itu baru LP 1,0072. Oke, jadi kalau kembali yang tadi artinya adalah koneksi Affin dan simbol Christoffel itu berkaitan, boleh dianggap ekivalen. Jadi kalau ketika kita bicara simbol Christoffel itu biasanya notasinya seperti ini, dan ini sudah secara spesifik mengasumsikan koordinatnya atau menggunakan basis tertentu, oleh karena kita sudah menggunakan indeks. Jadi segala sesuatu yang punya indeks itu adalah sesuatu yang dinyatakan dalam satu koordinat tertentu. Sedangkan kalau kita bicara koneksi Affin itu biasanya lebih abstrak, macam vektor yang lebih abstrak yang representasi dalam koordinatnya mungkin belum dieksplisitkan. Nah, walaupun kita mengulang aja, mungkin supaya nggak lupa bahwa walaupun ini ada indeksnya, ini bukan tensor ya. Jadi ini bukan tensor. Dari terbuat dari besi ukurannya 20 cm kali 30 cm. Jadi tarik dulu buat awal. Buat awalnya berapa? Tapi secara umum biasanya kita menggunakan istilah bolak-balik saja nih, kadang-kadang disebutnya koneksi Affin, kadang disebutnya couple simbol. Jadi seperti biasa kita menggunakan vektor atau komponennya juga sama saja. Nah, yang menarik adalah bahwa koneksi Affin ini dapat dibangun dibuat dari tensor metrik dan turunan-turunannya, ya. Jadi dan simbol Christoffel ini akan nilainya tidak ada atau 0 kalau tensor metriknya itu tidak bergantung kepada ruang waktu atau konstan. Dan dari simbol Christoffel ini nanti kita bisa membangun namanya tensor Riemann yang menyatakan kurvatur intrinsik lokal dari ruang waktu. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena dari sini kita membangun atau kita bisa mendefinisikan tensor Riemann. Oke, jadi dari sini sebetulnya kita bisa lihat, ini karena definisi tadi ada DV kan ya.
D lambda gitu ya. D lambda adalah ini kalikan ini, berarti dari yang kita definisikan dari limit yang tadi, definisi limitnya tadi, maka ini kita bisa langsung simpulkan atau kita bisa lihat bahwa ini adalah sebenarnya turunan kovarian kita kan ya. Yang kita definisikan dengan menggunakan segitiga delta gitu ya, dan seterusnya. Dan kita lihat di sini bahwa turunan kovarian sesuai dengan yang kita harapkan tadi, memang dari definisi kita menggunakan aturan Leibniz kan memang dari definisi kita, ini aturan Leibniz yang kita pakai. Lalu kita lihat juga bahwa dia tidak hanya mengukur perubahan dari komponennya, tapi keseluruhan vektor, berarti sesuai juga dengan yang kita tuntut tadi. Terus yang adalah tensor. Nah, kita tahu dia bertransformasi sebagai tensor juga. Jadi ini 3 sifat yang kita harapkan. Jadi turunan yang mewakili perubahan dari vektor terhadap parallel transport itu adalah turunan kovarian. Jadi turunan kovarian itu adalah mewakili atau menggambarkan kovarian ini apa ya? Terus ini adalah kovarian itu menggambarkan atau perubahan, mendefinisikan atau menggambarkan perubahan vektor terhadap paralel transport paralel ya. Pada suatu lintasan. Untuk kurva. Oke. Perubahan vektor terhadap ya. Jadi kita mengkaitkan sekarang turunan kovarian dengan paralel transport, dan kita bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan paralel transport dengan menggunakan turunan kovarian. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan paralel transport adalah terjadi jika kita untuk paralel transport, jadi untuk paralel transport kalau kita balik saja, suatu vektor P panjang kurva lambda itu harus memenuhi syarat memenuhi syarat turunan absolutnya harus sama dengan 0. Nah, di mana turunan absolut atau turunan berarah itu didefinisikan ya seperti tadi itu dp mu d lambda tambah yang ini tadi terus ini berarti p mu alpha, ini berarti alpha, ini berarti mu. Oke, bedanya cuma sekarang pakai D saja, kita turunkan terhadap satu kurva atau sepanjang kurva tertentu. Ya.
Oke, jadi kita mendefinisikan apa yang disebut dengan parallel transport secara matematis ya seperti ini. Jadi ketika dia secara fisik tadi kita gambarkan setiap saat dia selalu sejajar dengan dirinya sendiri. Kalau kita transportasikan atau kita geser dengan pergeseran yang kecil-kecil. Ini juga pergeseran kecil-kecil karena sebetulnya di konsep dari turunan itu kan konsep yang infinitesimal. Nah, yang perlu diingat juga adalah bahwa koneksi affin atau simbol Christoffel tersebut itu kita dapatkan bukan dari geometri diferensial dari manifoldnya, tetapi itu adalah struktur tambahan yang kita buat atau kita tambahkan yang mendefinisikan bagaimana suatu ruang tangen dengan ruang tangen lainnya itu berhubungan. Jadi sama seperti kita bicara mengenai metrik itu adalah struktur tambahan dari manifold, atau kalau di dalam ruang vektor kita tahu bahwa dot product atau inner product itu adalah struktur tambahan yang kita masukkan ke dalam ruang vektor. Ini juga kurang lebih sama idenya seperti itu. Jadi kalau dari geometri diferensialnya saja, dari manifoldnya saja sifat geometri diferensialnya kita tidak bisa mendapatkan gamma di sini atau Christoffel simbolnya. Ya, kita harus menggunakan metrik. Ya, intinya seperti itu. Dan di sini Christoffel simbol ini kadang-kadang juga disebut dengan koneksi metrik karena nanti kita lihat ini bisa dibangun dari metrik. Ya. Jadi koneksi affin itu berguna ya untuk mendefinisikan turunan kovarian, untuk mendefinisikan parallel transport, dan juga untuk menghitung kurvatur atau kelengkungan dari manifold. Semuanya menggunakan koneksi affin. Keduanya ini kalau saya panjang belas berarti alfa belas sama dengan 8 kali 10 pangkat min 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kaitkan gravitasi dengan ruang lengkung ya. Berarti raksanya sudah banyak. Ya, perhatikan. Raksanya sudah banyak. Gravitasi dan ruang lengkung. Kalau kita udah menurunkan persamaan geodesik atau belum, lupa saya. Kita anggap aja partikel bebas ya. Partikel bebas itu di sini adalah partikel yang bergerak dalam medan gravitasi. Pertanyaannya, volume raksa yang tumpah. Nah, kalau cari delta V yang tumpah itu adalah V0 kali gamma raksa di bawah bergerak dalam medan gravitasi atau di bawah pengaruh gravitasi doang. Bergerak jadi rumus untuk yang tumpah V0, V0-nya kan 1 liter. Ini V0 oleh 1 liter. Oke. Jadi 1 dikurangi raksanya pasti saja ya. Oke, ini mungkin konsepnya agak beda dengan mekanika Newton, di mana kalau partikel bebasnya betul tidak ada gaya sama sekali. Kalau di sini jelas, karena dia bergerak di dalam ruang lengkung, maka jelas medan gravitasi memainkan peran di sini. Jadi, ini berkaitan dengan ruang lengkung. Ya, konsepnya Einstein bahwa gravitasi itu bukan gaya, tetapi ruang lengkung. Nah, di prinsip ekuivalensi, maka kita selalu bisa mencari kerangka di mana partikel bebas tersebut, ya partikel bebas itu berarti ya partikel yang jatuh bebas ya, berarti kalau di dalam mungkin dalam bahasa Newton itu adalah jatuh bebas. Jatuh bebas kan sebenarnya di dalam pengaruh gravitasi, tetapi kalau di dalam teori realitas umum itu dianggapnya bebas. Ya. Jadi kalau di dalam
satu bebas, maka kita selalu bisa mencari prinsip ekuivalensi. Di mana kita memiliki kerangka yang medan gravitasinya kita bisa buang secara lokal ya. Berarti kalau tidak hampa medan gravitasi, misalkan kita anggap aja kerangka koordinat yang Minkowski-nya itu adalah pakai psi, maka ini adalah dengan 0 kan, artinya nggak ada percepatan lah. Di mana psi itu adalah koordinat partikelnya ya. Jadi kalau dalam psi berarti secara lokal kita tahu bahwa karena ini bersifat Minkowski saja berarti adalah eta, nu, psi, ini d berarti pakai d ya. Psi, nu, nu gitu ya. Ini juga adalah metrik yang biasa min 1, 1, 1, 1 gitu ya. Ya, ini koordinat parsial, partikel koordinat yang kita anggap inersial ya. Tanda kutip. Nah, kalau kita gunakan sembarang koordinat lain, maka kita bisa tuliskan ini, kalau kita nyatakan dalam sembarang koordinat, maka kita bisa melakukan transformasi kan dari koordinat psi ke koordinat x sembarang gitu ya. Fungsi dari x gitu. Sehingga kita bisa menghitung turunan ini terhadap delta kuadrat itu menjadi, kita gunakan saja aturan rantai misalkan ya. Baru ini kita turunkan terhadap tahu ya, karena kita gunakan sifat ini harus sama dengan 0. Ini kalau kita panjangkan lagi, jadi ya kayak gini lagi lah diulang. Nah, ini berarti turunan dari ke belakang dulu aja. So, turunan berarti D2. Tambah, ini pakai cara yang sama. Apa ya? Kayak gini lagi persis. Turunkan berarti do. Anggap aja X nu belum dipakai ya. Ini X nu berarti do. Baru yang di sini jadi do X nu total. Ya. Udah beres ya. Ada triknya nih. Dikalikan dengan supaya hilang ininya, kita membuang ini. Berarti kita kalikan dengan do X. Nanti kita putusin indeksnya apa. Alfa nih. Kita jumlahkan alfanya, berarti ini kita ambil nu. Betul ya. Ini X mu, X nu adalah delta Dirac, berarti ini sama juga.
Coba baca dulu. X. Oke, kalau gitu sampai ya. Lalu alfa ini kok ada kuadrat dari mana? Alfa ya? Ini apa nih? Ini komu dua-duanya sih. Oke, ini harus ini udah pakai nu. Oh ya, peluang yang itu mengambil lampu ketiga. Lampu 5 kali pengambilan. Pakai nu. Kalau nggak bisa ya, harus ganti ini salah ini ganti yang lain. Ya, salah lambda. Oke, ini nggak ada yang bentrok kan? Oke, ini kalau kita sederhanakan jadinya adalah delta lambda mu, betul ya? Yang ini kita definisikan, nanti bisa ditunjukkan juga, ini sama dengan lambda mu. Oke, jadi kita dapatkan D2 X mu. Cara lain menurunkannya adalah pakai, itu biasa pakai Euler Lagrange ya. Nah, ini disebut dengan persamaan geodesiknya. Dimana ini kita definisikan sebagai gamma lambda mu yang kita sebut dengan simbol Christoffel sebelumnya. Oke, jadi Pak, ya. yang di suku yang pertama itu mu-nya perlu diganti lambda, Pak. Jadi Yang mana? Ini. Yang bawah, yang bawah. Oh ya, ini karena ada deltanya. Ini berarti lambda, u lambda, ya. Tuh. Nah, terus 1 gram per sentimeter kubik mau dijadikan kilo per meter kubik. Oke, jadi kita menurunkan dengan menggunakan transformasi koordinat saja, artinya dengan menggunakan prinsip ekvivalensi dari ini terus dibalikin lagi ke koordinat yang umum. Dari sini kita bisa mengkaitkan hubungan dari metrik dari lokal Lorentzian frame-nya.
Lorentzian inertial frame-nya ke G mu-nya ya. Jadi kalau kita tulis ini berarti delta kuadrat itu kan eta mu, delta alfabet. Kalau dia disuruh juga ya juga. Nggak nyambung ya berarti. Ini kita gunakan lagi X. Ditambah. Ini pakai do harusnya. Ini sama dengan Fx. Sekali lagi do. Fx-nya adalah 2x plus 1 Mu no ayolah. ditambah Bx-nya angka 25 min X pada selesai. Disebutkan sebagai eta. Dikurangin, bukan kurangin. Ya, apa? Nah, ini yang kita panggil nanti sebagai apa. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa G mu itu tidak sama dengan eta mu, dan G mu itu fungsi dari eta mu ini kan konstanta, tapi ini adalah fungsi dari X yang muncul dari suku do di sini, karena psi ini juga fungsi dari posisi dan waktu, dan kita bisa mendapatkan hubungan antara G dan eta menggunakan persamaan yang ini. Jadi fungsi dari X. Sekolah membentuk implikasi seperti dari 4 kemudian akan Oke, kayaknya itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke koneksi affin atau ke Christoffel symbol, maka sebetulnya kita tahu bahwa Christoffel symbol itu kan adalah tambahan yang menentukan bentuk dan kurvatur dari suatu manifold. Jadi kita harus mendefinisikan bagaimana kita paralel transportkan, atau kita harus membuat aturan bagaimana paralel transport harus dilakukan pada permukaan lengkung tersebut. Dan sebagai akibatnya biasanya secara umum bahwa koneksi affin itu tidak unik gitu ya. Jadi kita bisa definisikan berbagai macam koneksi affin tergantung bagaimana kita mendefinisikan paralel transport dari ruang lengkung tersebut. Tetapi yang biasanya kita lakukan adalah karena kita bekerja di dalam general relativity, maka di dalam general relativity koneksi affin itu bisa secara unik ditentukan oleh tensor metrik. Jadi yang mempermudah pekerjaan di sini atau membuat dia menjadi lebih straightforward adalah koneksi affin di dalam GR ya. Itu bisa dimulai dari tensor metrik ya. Dalam GR ya. Nah, ini kita memperolehnya secara unik. Jadi kita lihat bahwa ini bisa didefinisikan secara unik dari tensor metrik. Jadi definisinya bukan bermacam-macam lagi, tapi sudah unik. Nah, kalau kita fokus kepada koneksi affin yang atau yang kita definisikan di dalam koordinat apa yang disebutnya LIF, LIC, LIF ya, lokal inersial koordinat yang kita definisikan sebagai psi tadi, artinya atau kita mulai dari sini aja lah. Kita mulai dari ini definisi kita tadi, kita definisikan kan seperti ini.
lambda ini tadi ya. Oh ini. Oke. Turunan kedua dari itu semua, berarti kita mulai dari sini saja. Turunan berarti dou X dou psi ya tadi. Ini penuh sama aja bolak-balik. Kita kalikan dengan ini kali kanan kiri sama aja ya. Kita kalikannya misalnya dengan dou. Ini biar lambdanya hilang. Ini yang ini sama ini. Oh, jadi delta alfa gitu ya. Yang kita dapatkan apa ini? Beta alfa berarti ini jadi beta jadi kalau kita tuliskan dalam koordinat lokal inersialnya dia, ini kan fungsi dari X, kita ekspansikan terhadap satu titik, kita sebut aja misalkan X besar gitu ya. Maka ini adalah turunan pertama. X tambah turunan kedua 1/2 faktorial do itulah do alfa do alfa do kuadrat do kuadrat udah betul deh alfa kita ganti dengan yang atas ini. Jadi do X apa lambda betul ya. Ini nggak boleh kayak gini ya, error. Ada dua. Ini ada mu, ada nu ya, berarti x nu. X nu. Nah, benar. Oke, ini hanya untuk menunjukkan bahwa turunan pertama yang ini dan turunan kedua ini ada 1/2-nya juga ya, berarti kalau kita gabungkan aja semua.
Ini menunjukkan penyimpangan terhadap apa ya? Terhadap kondisi nilainya pada titik X di sini. Jadi intinya sih kita hanya mau menyatakan bahwa penyimpangan atau kelengkungannya itu muncul pada orde kedua sini, karena orde ketiga dan seterusnya kita bisa abaikan karena ini kita asumsikan cukup kecil kan, berarti ini adalah X ini sangat dekat dengan X besar di sini ya. Jadi sampai orde kedua koordinat dari lokal sistem di sini atau koordinat lokal inersial di sini ditentukan oleh cuma turunan utama sampai turunan kedua di sini yang bisa dikaitkan dengan simbol Christopolisnya atau koneksi Afin di sini. Jadi kita cukup hanya memperhatikan sampai orde kedua di daerah yang dekat dengan titik sebesar di sini. Nah, jadi yang kita mau tunjukkan sebetulnya adalah bahwa koneksi Afin itu menentukan gaya gravitasi dengan melalui persamaan geodesik yang dari sebelumnya kita mendapatkan definisi dari koneksi Afin di sini gitu ya. Jadi koneksi Afin, ketika koneksi Afinnya 0 maka dia kembali ke kasus yang ini kan. Ketika koneksi Afinnya 0 yang kita definisikan di atas sini, maka dia kembali ke kasus yang kerangka inersial. Itu lalu dari situ kita bisa simpulkan bahwa koneksi Afin itu adalah sama dengan medan gravitasinya itu ada di koneksi Afin. Intinya begitu. Jadi gravitasinya itu berkaitan dengan koneksi Afin. Ya. Oke. Di lain pihak, kita juga tahu bahwa tensor metrik itu juga berkaitan dengan gravitasi kan. Ya, karena dia menentukan misalkan panjang lintasan dari delta O kuadrat, y mu nu, x mu nu. Ya. Nah, yang kita ingin tekankan di sini adalah sebetulnya walaupun kelihatannya ada dua hal yang menentukan gravitasi, ini koneksi Afin itu bisa diperoleh dari tensor metrik. Jadi sepenuhnya gravitasi itu bisa dikatakan disebabkan atau gravitasinya itu sendiri adalah tensor metriknya itu sendiri. Di efek gravitasi itu secara full bisa ditentukan hanya dengan menggunakan tensor metrik. Intinya begitu sebenarnya, poinnya adalah itu. Jadi tensor metrik inilah yang kita kaitkan nanti dengan gravitasi. Dan tensor metrik ini nanti kita mungkin yang sudah pernah lihat sebelumnya itu berkaitan dengan terutama yang komponen G00-nya itu bisa dikaitkan dengan potensial energi atau energi potensial dari gravitasi. Jadi nanti ini kita kaitkan dengan energi potensial gravitasi juga. Jadi ini adalah yang ingin tunjukkan. Kalau untuk menunjukkan hubungan antara koneksi Afin dengan tensor metrik, mungkin di buku-buku ada. Bagaimana kita bisa menuliskan tensor metrik dengan koneksi Afin. Jadi koneksi Afin dinyatakan dalam tensor metrik gitu ya. Jadi kalau kita mulai dari definisi dari G mu nu tadi adalah eta mu nu kan betul ya. Di mana yang atasnya psi atau itu sih.
Oke. Jadi yang kebaliknya. ini namanya free. Jadi kalau kita tuliskan ini sebagai do, berarti ini beta, alpha, beta, mu. Ya. Kita turunkan aja G mu dengan do X lambda misalkan ya. Berarti ini kan konstanta. Pakai aturan rantai seperti biasa, berarti eta, alpha, beta, 2, X. Mu D2 psi beta per X lambda dot X. Nu, betul ya? Kita gunakan definisi ini tadi. Ini, bukan ini. Mana? Ini tadi ya. Coba kita. Semuanya. Cuma ini doang. Nah. Oke, jadi ini ini lambda mu nu bukan mu nu berarti ya. Dia apa dong? Alpha lambda mu. Lambda mu berarti ini lambda mu. Lambdanya ganti yang lain. Ini apalah sebutannya rho. Betul ya. Terus ini adalah do. Nantinya gitulah. Ini berarti do. So misalkan ini adalah so lagi berarti ini mu nu. Lambda nu. Ya, berarti dari sini sebenarnya sifatnya sudah kelihatan agak secara eksplisit kita tahu dari sini dia adalah simetrik ya. Karena ini kita tukar-tukar sama aja sebetulnya. Lambda ini cuma jadi tuh. Nah ini sendiri kalau digabungkan dengan ini sendiri digabungkan nih menjadi tadi apa? G ya. Ini adalah G. Berarti adalah ya apa nih? Rho nu ya berarti ini. G sama aja nih karena simetriknya. Oke, G mu nu X lambda ya. Nah dari sini
tinggal di kali jumlah bagi berapa persamaan dan digabung-gabungkan, atau buktikan aja ya, buktikan sendiri di buku-buku juga banyak, mungkin bisa diturunkan waktu udah habis. Kita buktikan bahwa ini sama saya tulis sama dengan G, buktinya boleh dibalik, boleh, mau balik dari sini terus ke atas juga nggak apa-apa. So, X lambda, Y lambda nu, lambda mu kurangi do nu. Seperti ini sigma di atas, ini turunkan aja. Kan. Nah, lihat di buku ada triknya sih. Nah, jadi ada beberapa trik untuk dikalikan dengan suatu dulu. Seperti itu. Kalau nggak lihat di sini lah, ini kan kebayang. Intinya sih ini dikontraksi-kontraksi supaya jadi delta kan, intinya begitu aja. Jadi sebetulnya sih apa yang dilakukan, yang bagi-bagi depannya kita buang supaya jadi sama aja. Menggunakan sifat delta. Itu ada lagi apa? Euro, G, Ronu gitu ya. Oke, ini aja sih. Oke, jadi artinya kita tunjukkan bahwa ini semua di dalam relativitas umum ini kita bisa turunkan semua dari metrik. Jadi gravitasi itu adalah sumber dari medan metrik itu adalah sumber dari medan gravitasi. Itu adalah apa pentingnya. Dan bisa tunjukkan juga bahwa koneksi afin itu juga unik di dalam gravitasi. Ya, jadi yang kedua adalah bahwa kita bisa menerapkan atau mengkondisikan struktur diferensial dari manifoldnya sehingga memaksa koneksi afin itu menjadi unik. Nah, tuntutannya itu adalah yang disebut dengan kompatibilitas. Jadi syarat kompatibilitas itu akan membuat metrik menjadi unik. Nah, udah tanggungnya sedikit lagi lah. Namanya syarat kompatibel atau kompatibilitas, kalau misalnya kompatibel aja lah, compatibility, syarat kompatibel. Jadi syarat kompatibel itu akan menghasilkan koneksi yang unik ya. Nah, syaratnya itu ada dua. Yang pertama adalah torsion free. Di ruangnya harus atau manifoldnya harus torsion free. Torsion free itu artinya torsi yang kita definisikan, torsi itu definisinya adalah lambda mu lambda mu itu sama dengan ini 0. Yang kedua adalah metriknya kompatibel, apa istilahnya? Ya ini syarat kompatibilitas sih. Artinya kita mencarikan metrik kita kompatibel, artinya turunan kovarian dari metriknya harus 0 di mana-mana. Jadi sebetulnya ini juga bisa ditafsirkan bahwa kalau kita punya dua vektor,
sembarang vektor A mu B mu itu invarian terhadap transformasi terhadap paralel transport Jadi intinya itu, jadi bisa dibalik juga. Jadi dari sini sudah kita katakan bahwa dot product atau inner product atau sebetulnya apa istilahnya scalar product dari vektor itu invarian terhadap atau tidak berubah terhadap paralel transport. Nah, kebanyakan kasus kita akan membahas yang memenuhi syarat ini, di torsion free dan juga metriknya kompatibel. Nah, kalau memenuhi syarat ini maka koneksinya seringkali disebut dengan koneksi metrik. Jadi maka kita sebutnya koneksinya adalah koneksi metrik. Jadi koneksinya menjadi koneksi metrik atau koneksi Levi-Civita ya. Kalau nggak salah koneksi Levi-Civita itu adalah koneksi metrik. Oke, sampai sini yang mau ditanya dulu. Mungkin ke depan kita masuk ke GR-nya. Lambat juga kalau tulis satu-satu kayak gini. Kita minggu depan mau ujian aja. Minggu depan atau 2 minggu lagi ya ujian paling ya. Itu paling untuk bisa lihat. Oke, ada mau ditanya dulu? Sejauh ini saya belum. Jadi matematisnya mungkin sudah cukup sampai sini aja tuh. Mungkin kita masuk ke PR-nya besok ya. Karena cuma 2 SKS ya, baru sadar juga. Dari plasma cuma 2 SKS. Terusnya 4 SKS ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan minggu depan. Mungkin ujiannya nanti saya buatnya take home atau gimana, susah juga kan ya. Atau PR di kerjanya, saya belum kasih PR banyak lagi ya. Tadi yang ini mungkin dianggap PR aja tadi apa, yang turunkan gitu ya, atau nantilah coba saya kasih PR lagi. Saya taruh di tim saja ya. Yang ini misalkan turunkan, buktikan, lakukan aja lah. Dikumpul-kumpulinnya nanti kalau tinggal di submit aja, ditulis buat catatan sendiri lah. Oke, jadi hari ini cukuplah, kita lanjutkan lagi minggu depan.